Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, Kevin udah lama banget nggak masukin tema ke Egyptian series berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Ada sesuatu apa sih yang akan terungkap, terutama untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin hubungannya lama terdiam? Ada pergerakan apa dari semesta yang mungkin ini adalah tema kamu, sebuah hubungan yang lama terdiam. Bagaimana dengan diri dia? Namun sementara itu, mungkin sahabat kebahagiaan merasakan perasaan ini seperti memanggil-manggil diri dia. Seperti ada sebuah kedekatan emosional. Dan apakah itu adalah sebuah jawaban? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin. Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, Kevin pakai terapan Egyptian tradisional astrologi untuk melihat pergerakannya dia, sebuah hubungan yang lama terdiam. Seperti apa energinya? Usahakan untuk sahabat kebahagiaan untuk fokus pada diri, fokus pada diri. Jika ini adalah kasus kamu, jika ini adalah tema kamu, sebut nama dia dalam hati, sebut nama dia dalam hati. Sebuah hubungan yang lama terdiam. Apa kata semesta? Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin tarik untuk energinya. Kevin baca dulu untuk titik-titik astrologinya di sini. Ada sesuatu energi yang memang berpusat kepada sumbu yang berada di poros sini. Yang Kevin bacakan ini bukan tentang zodiaknya saja, tapi tentang energinya. Yang pertama, Kevin melihat ada sebuah pergerakan di dekan kedua, dekan ketiga Scorpio, lalu dekan ketiga Sagittarius dan dekan kedua Sagittarius. Lalu energinya berseberangan ke energinya dekan 2, dekan 3 Taurus, dan juga berseberangan dengan energinya dekan kedua Cancer dan energinya dekan kedua Gemini. Oke, kita akan bahas dulu untuk energi yang berseberangan. Kevin melihat di sini ada energi dekan 2 Taurus. Ini mengindikasi tentang hubungan kamu dengan diri dia. Jika ada sebuah hubungan yang lama terdiam, Kevin melihat ada suasana yang membuat diri dia menikmati kehidupannya. Artinya ketika tidak ada sebuah komunikasi dengan dia, apakah dia memikirkanmu? Kevin lihat dia lagi memikirkan ranah keduniawiannya dia, atau dia memang sedang menikmati hidupnya. Tidak ada sesuatu hal yang berkesan tentang hubungan ini antara kamu dengan dia. Jika memang sudah melewati sebuah waktu. Karena Kevin melihat orang ini sedang memikirkan sebuah properti. Properti di sini bisa mengindikasi tentang kekayaan, atau bisa mengindikasi tentang pekerjaan, bisa mengindikasi tentang uang. Ketika tidak ada komunikasi dengan kamu, orang ini lagi sibuk ke ranah ini. Karena Kevin melihat di potongan dari energinya Scorpio dekan kedua yang berseberangan dengan Taurus dekan kedua, ini masalah-masalah yang berkaitan dari uang, properti, atau sesuatu hal yang sifatnya adalah rumah. Orang ini lagi sibuk ke sana ketika nggak ada komunikasi dengan kamu. Sebuah pergerakan ini mengindikasi bahwa bagaimana kamu memberikan sebuah efek terhadap hubungan ini. Ketika tidak ada komunikasi, dia nggak kemana-mana kok sahabat kebahagiaan. Dia tidak mencari wanita idaman lain atau laki-laki idaman lain. Dia hanya memfokuskan kepada propertinya, kepada uang, kepada kekayaan, hal-hal yang sifatnya adalah manifestasi.
Lalu Kevin melihat di sini ada sebuah persimpangan ya, persimpangan di energi Gemini dekan kedua. Yang Kevin sebutkan ini bukan energi zodiaknya ya, zodiak kamu atau zodiak dia, tapi adalah energi. Persimpangannya di sini Kevin melihat Gemini dekan kedua ini berkaitan dari sebuah hubungan. Meskipun hubungan kamu bersama diri dia lama terdiam, tidak ada sebuah koneksi, namun Kevin melihat dia masih mengingat hal-hal yang berkaitan dari hubungan. Dekan kedua Gemini identik dengan planet Merkurius. Dan Kevin melihat di sini ada planet Merkurius yang menguasai tentang komunikasi, menguasai tentang sebuah hubungan, relationship. Dengan kamu ternyata memang belum putus koneksi. Karena ini di bawah luminaris yang mengindikasi bahwa masih ada perasaan terpendam di dalam benaknya. Walaupun tidak ada komunikasi, mungkin masalah kamu ini paling banyak adalah miskomunikasi. Cinta bersegi-segi, masalah-masalah salah paham, masalah-masalah yang berkaitan dari sebuah hubungan yang cukup rumit, atau masalah-masalah yang berkaitan dari sebuah pertemuan. Tapi tidak mengurangi sebuah value dari kamu, bahwa ternyata orang ini masih mengingat kamu, dan masih berpikir bahwa sebenarnya kita masih memiliki sebuah hubungan atau masih memiliki sebuah koneksi. Ini yang terlintas di dalam benaknya dia. Lalu sebagai inti dari permasalahannya dia, tentang hal-hal berkaitan dari pergerakannya dia, apakah nantinya akan ada sebuah pergerakan khusus dari dia? Karena Kevin lihat di sini ada Scorpio dekan kedua. Ini bukan zodiak ya, bukan zodiaknya dia atau zodiaknya kamu, tapi energi. Scorpio dekan kedua ini berkaitan dari ranah gairah. Ada Mars, lalu di sini ada Pluto, mengindikasi tentang ada sebuah pergerakan, ada sebuah passion, ada sebuah gairah, ada sebuah keinginan di dalam diri dia, dan sesuatu hal yang berkaitan dari rahasia hubungan ini ternyata akan terungkap. Karena Kevin melihat, jika saat kebahagiaan untuk saat ini mungkin kamu sedang fokus sama kehidupan pribadi kamu self love, atau mungkin juga kamu sudah mendapatkan pengganti selain dia. Kevin melihat di sini ada rasa cemburu dari dia. Dia masih memantau kamu ternyata saat kebahagiaan, karena di sini identik dengan sebuah komunikasi ya. Ada pergerakan Merkurius di sini mengindikasi bahwa orang ini masih mantau kamu meskipun tidak ada komunikasi, meskipun hubungannya terdiam, dia masih mantauin kamu. Dan pergerakannya di sini Kevin justru melihat ada sesuatu yang akan berkesan. Dia akan hadir kembali. Bisa 2 minggu dari pembacanya Kevin, atau justru dalam waktu dekat ini bisa muncul. Dan paling kuat adalah pergerakannya dia ini memunculkan sebuah gairah. Karena orang ini merasa bahwa hubungan kita itu sebenarnya belum usai, hubungan kita itu belum selesai. Dia masih teringat tentang kehidupan yang berkaitan dari kenangan. Dan paling kuatnya, Kevin melihat ada sebuah pergerakan dalam jangka panjang, yaitu sekitar tanggal 2 November. Kevin melihat sekitar antara tanggal 2 November sampai dengan 11 November. Ini pergerakannya dia bisa hadir kembali ke dalam kehidupan dengan kamu. Tapi perlu dipastikan saat kebahagiaan kamu harus bersiap-siap. Apakah kamu masih mau menerima dia kembali, terjalin sebuah komunikasi lagi atau tidak? Tapi yang jelas Kevin melihat ada gairah di sini. Karena Scorpio dekan kedua ini identik dengan gairah. Ada Pluto di situ yang mengindikasi bahwa orang ini seperti tersesat. Dan setelah itu dia muncul kepada kamu karena ada sebuah keinginan. Dan keinginannya di sini jika memang tidak dituruti, lagi-lagi bisa membuat diri dia kurang begitu menunjukkan sebuah respon kepada saat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini ini sepertinya orangnya cukup curang ya. Cukup curang di dalam sebuah hubungan. Jadi kamu harus lebih berhati-hati lagi ya. Jika dia sering kayak gini, ya kamu harus belajar dari pengalaman. Kalau kamu nggak belajar dari pengalaman, mungkin akan dicurangin lagi. Karena ada sebuah permainan dari gairahnya dia. Lalu Kevin melihat di energi Sagittarius di sini. Sagittarius dekan kedua ini bukan zodiaknya kamu atau zodiaknya dia, tapi pergerakan energi. Kevin melihat Sagittarius dekan kedua yang memiliki makna tentang sebuah perjalanan. Ada Jupiter di sini berkuasa tentang sebuah perjalanannya dia sama kamu. Ya seperti yang Kevin sebutkan, 2 minggu dari pembacanya Kevin, atau mungkin juga dalam waktu dekat ini, atau yang paling lama adalah 2 November sampai dengan 11 November, pergerakannya dia akan menemui kamu. Dan kamu bisa ngejalin hubungan lagi dengan dia di tahun ini. Mendekati akhir tahun banyak sekali hubungan-hubungan yang cukup romantis dengan dia. Tapi perlu diingatkan, kamu harus menghargai rasa sakit kamu, kesedihan kamu.
Kalau kamu nggak menghargai rasa sakit kamu atau kesedihan kamu di sini, mungkin kamu hanya akan dimanfaatkan secara manifestasi. Karena di sini ada energi fisik. Di sini ada energi fisik. Dari potongan-potongan energinya di sana, ini ada energi fisik. Dan bocoran untuk zodiak yang paling melekat ini adalah Taurus dan juga Scorpio. Pergerakannya di sini secara astrologi ada sebuah pergerakan manifestasi uang, kekayaan. Lalu di sini ada sebuah gairah pertemuan, ada sebuah komunikasi, ada sebuah ajakan, dan ini paling parahnya adalah zodiak yang melekat Taurus dan juga Scorpio. Ini bocoran ya, Taurus dan Scorpio. Ini makanya yang benar-benar harus berhati-hati ini adalah kedua zodiak ini, Taurus dan juga Scorpio. Jika kebetulan dia adalah Scorpio, kamu Taurus atau sebaliknya, ini harus berhati-hati karena sebuah hubungan yang lama terdiam ketika dia kembali, ini kamu harus benar-benar menghargai rasa sakit kamu, rasa sedih kamu. Lalu bagaimana untuk energi pergerakan zodiak lain? Kevin melihat untuk energi pergerakan zodiak lain, kemungkinan ya di bulan November tahun 2024 perjalanan kamu akan kembali romantis lagi dengan diri dia. Karena Kevin melihat dia nampaknya seperti optimis ya, optimis terhadap pergerakan dan juga hubungan ini, bahwa ternyata berat juga ya nggak ada kamu dalam hubungan semacam ini. Sehingga dia berpikir bahwa ya aku butuh kamu, aku butuh tenaga kamu, aku butuh kamu sebagai pendampingku. Tapi kalau misalkan ini adalah cinta bersegi-segi yang cukup rumit, harus berhati-hati. Karena Kevin lihat ada kemauannya saja dari dia. Ini energinya yang Kevin lempar dari koinnya. Ini paling beratnya tuh ada di sini nih, ada di Pluto. Ada di Plutonya yang membawa tentang sebuah passion, gairah. Dan ya, lagi-lagi adalah hubungan yang rumit yang Kevin tarik di sini. Tapi memang akan hadir sih kembalinya dia dari pembacanya Kevin. Ini adalah energi yang bisa terlihat secara garis besar. Dan bagaimana untuk pergerakan selanjutnya, Kevin cek ya. Oke, karena ini adalah tema Egyptian series, jadi Kevin harus menggunakan kartu yang bernuansa Egypt. Kevin pakai tarot Nefertari. Ini tarot ini sudah langka banget loh sahabat kebahagiaan. Kevin dapat aja dari Itali. Itu nunggu 7 bulan baru dapet. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Oke, biar lebih enak lagi nih Kevin tarik aja ya. Ini sudah selesai. Kevin tarik aja biar mejanya lebih nyaman. Kita akan cek menggunakan kartu tarot. Ternyata memang akan hadir kembalinya diri dia di dalam sebuah hubungan yang lama terdiam. Bagaimana perasaan dan kesanggupannya dia? Serius nggak sih sama kamu? Jika memang ini bukan cinta bersegi-segi atau memang cinta bersegi-segi, apa yang semesta sampaikan kepada kita semua? Sebuah hubungan yang lama terdiam. Sebuah hubungan yang lama terdiam. Yang ternyata Kevin melihat ada energi akan hadir kembali dia. Dan bahkan kemungkinannya bisa mengisi romansa kamu sampai dengan akhir tahun. Dan paling banyak masuk ke bulan November. Awal November. Itu yang paling banyak banget muncul. Kita akan cek untuk energi pergerakannya. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah, oke, sahabat kebagian kartunya adalah The Hermit. Hermit itu berkaitan dari sebuah perenungan. Hermit itu sang petapa ya. Simbolnya adalah Ramses yang sedang membawa tongkat dan membawa sesuatu di sini. Ternyata memang orang ini sudah menyadari tongkat di situ simbol sebagai arahan. Yang dia bawa di sini adalah sebuah bekal emosional. Ada simbol eng, ada air, dan di sini ada bejana. Mengindikasi bahwa perasaannya dia yang terdalam ternyata memang sudah menghanyutkan dia untuk teringat kembali dengan kamu. Dia ingat chattingan kamu. Chattingan kamu belum dihapus sahabat kebahagiaan. Dia membaca itu semua dan dia paham. Ternyata pahamnya telat ya. Orang ini paham kata-kata kamu atau chatting kamu ini rada telat sih sahabat kebahagiaan. Mungkin ada suatu hal yang membuat diri dia tuh berpikir untuk kembali dengan kamu. Memang orang ini memang
boleh dibilang adalah dia adalah si pekok yang aku cintai, memang butuh waktu untuk menyadarkan diri dia sehingga dia bisa kembali lagi sama kamu. Tapi yang Kevin lihat ada sebuah perenungan. Karena di dalam kartu tarot, Hermit itu memiliki makna tentang sebuah perenungan. Jadi jawabannya adalah iya, dia akan hadir kembali kepada diri kamu, ada sesuatu hal yang dia renungi. Tapi dia beneran sadar atau enggak ya? Kita cek. Ada kartu 8 Pentacle. Oke, sahabat kebahagiaan, angkanya adalah 8. 8 itu identik dengan infinity atau sesuatu hal yang sifatnya adalah pengulangan. Maka dari itu tadi yang Kevin sampaikan di situ, hargai rasa sakit kamu, hargai kesedihan kamu, jangan terlalu euforia banget sama energinya dia yang semacam ini. Jika dia sering mengulangi, karena Kevin lihat di sini ada energi di mana dia akan bisa mengulangi lagi. Dan kartunya adalah Pentacle, energi fisik. Pentacle itu uang ya. Pentacle itu koin. 8 Pentacle, ya bukan lagi sabar tapi sadar. Bisa jadi orang ini bisa memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dari fisik kamu. Entah tubuh fisik, entah itu waktu, entah itu uang, entah itu apa, perhatian, dan lain sebagainya. Ini tahun 2024, tahun yang berat buat ranah percintaan yang sifatnya adalah infinity atau sifatnya yang mengulang, seperti angka 8. Ini adalah tahun terberat kalian. Memang harus ada sebuah kesadaran, jangan sampai hubungan ini melekat. Kalau hubungan ini menyelekat, ya tahun depan akan jauh lebih rumit lagi. Dan bahkan tahun depan ini Kevin bisa prediksi ya. Tahun depan itu kan tahunnya The Hermit, dimana banyak sekali hubungan-hubungan cinta bersegi-segi yang rumit. Ini membuat kalian yang memiliki old soul atau jiwa tua itu memilih untuk hermit atau memilih untuk tidak terhubung sama sekali. Karena udah kecapean, udah kelelahan. Dan memang tahun depan itu banyak sekali tahun dimana energi-energi penyembuhan, energi kesadaran itu muncul. Sehingga akan lebih memilih untuk tidak terlalu banyak bersosialisasi atau tidak terlalu banyak masuk ke dalam hubungan-hubungan yang rumit. Ya, semuanya itu memang ada pengaruhnya ya dari semesta ya, karena kita adalah makhluk mikronya dan semesta ini adalah makronya, pasti akan terpengaruhi. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa menjadikan sebuah perjalanan spiritual kamu juga atau perjalanan pribadi kamu dalam cinta semacam ini. Karena Kevin lihat di sini orang ini ternyata kuat juga ya hadapin hubungan semacam ini walaupun dia sadar loh. Tapi ada energi pengulangan lagi karena angkanya adalah 8. 8 itu kalau dibalikkan simbolnya infinity. Angka dari 8 itu maknanya adalah pengulangan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada Hierophant. Sahabat kebahagiaan, kamu sama dia punya janji apa sih? Kevin lihat di sini ada sebuah janji nih antar kamu sama dia. Makanya janji ini yang membuat kalian tuh melekat kayak terikat sebuah karma. Jangan sampai janji ini yang tidak terrealisasikan ini menjadi sebuah karma sehingga membuat kalian tuh melekat semacam ini. Maka perlu ada sebuah pengampunan. Kevin lupa nama dewanya apa ini. Karena terlalu banyak kartu yang Kevin pakai ya. Terlalu banyak hal yang Kevin pelajari jadi lupa. Kevin ingat-ingat lagi. Ini adalah dewa yang menceritakan tentang sebuah kebangkitan. Menceritakan tentang sebuah janji. Dan simbolnya ada sosok yang sedang sujud di sini. Kevin melihat karma menagih janji di antara hubungan kalian. Coba ingat-ingat lagi, karena ini adalah bacaan general ya. Ingat-ingat lagi apakah ada janji yang belum ditepati, sehingga yang membuat kalian tuh menjadi melekat dalam hubungan semacam ini. Kalau janji itu tidak bisa ditepati, maka cobalah untuk bisa merealisasikan atau meminta keringanan atau menyatakan bahwa tidak sanggup untuk menepati janji tersebut. Dan memang harus ada yang ditebus. Yang ditebus ini bisa alat ganti. Dia bisa memberikan mahar sama kamu, atau mungkin juga memberikan kamu apa, atau sebaliknya kamu memberikan apa. Karena kalau misalkan tidak terrealisasikan janji ini hubungan kalian tuh jadinya melekat banget, sahabat kebahagiaan. Angka 5 ini berkaitan dari perjalanan juga, tentang sebuah evolusi, dan juga tentang sebuah evaluasi. Coba evaluasi lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada Knight of Pentacle. Oke, ternyata Kevin melihat di sini ada sebagian yang berkaitan dari masalah uang. Ada janji-janji yang tidak terrealisasikan, entah uang, entah perjanjian bisnis, entah apa, yang memang ini mungkin sulit ya untuk diambil sebuah keputusan.
Sehingga inilah yang membuat kalian itu melekat karena ada faktor ini. Kartunya adalah Knight of Pentacle. Knight of Pentacle, kesatria Pentacle. Simbolnya adalah kuda berwarna coklat dan ada simbol Pentacle. Pentacle-nya ini eng ya. Simbol eng mengindikasi bahwa kalau berkaitan dari masalah hutang piutang itu memang harus diselesaikan saat kebahagiaan. Sehingga kalian bisa lega. Entah itu hutang fisik uang, benda, bisnis, atau janji apapun yang membuat kamu tuh kayak berharap sama dia atau dia berharap sama kamu. Tapi ini ada sebuah pergerakan dia memang akan kembali sama kamu sih. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Temperance, keseimbangan. Ternyata nggak ada kamu orang ini oleng. Kevin bisa bilang nggak ada kamu orang ini oleng. Nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak ketergantungan banget sama kamu. Ini jangan sampai pembacaan Kevin seperti tahun 2023 ini ke bawah lagi ya. Karena tahun 2023 ini banyak energi pemanfaatan dari segi uang dan nggak akan Kevin bahas lagi karena mungkin saat kebagian sudah berproses dan sudah keluar dari zona itu. Tapi di sini nggak tahu kenapa Kevin lihat memang dia oleng karena mungkin terlalu ngandelin kamu ya. Entah itu dari uang, entah itu dari apa. Dan dia nggak bisa seimbang. Makanya dia bisa datang menjumpai kamu. Mungkin kalau misalkan ini adalah cinta bersegi-segi yang cukup rumit, dia dulu tuh bisa kayak ngerasa terobati, bisa kayak ngerasa nyaman. Itu berkat kamu yang menyembuhkannya. Ketika mungkin dia lagi bermasalah dengan pasangan sahnya atau sebaliknya. Dan ketika terjalin sebuah hubungan, ternyata apa? Tidak merealisasikan apapun dari permasalahannya dan tidak menyelesaikan apapun dari permasalahannya. Sehingga ketika dia ngerasa jauh dari kamu, dia bisa datang lagi. Tulus nggak sih energinya orang semacam ini? Kalian bisa artikan sendiri ya. Karena Kevin juga berharap kalian bijaksana dalam pembacaan ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan dia masih tetap lanjut. Dan di bulan ini ya, saat bagian pergerakannya, bulan ini kan mau berakhir nih Juli. Kevin bikin video ini tuh akhir bulan ya, akhir bulan Juli. Agustus, September, Oktober, November. Ini banyak sekali warna perjalanan dari dia. Jika kamu ngerasa berat, ngelupain dia padahal kamu tahu kenyataannya tuh gitu banget ya. Ini kamu benar-benar harus bisa mengikhlaskan, menyadari, mengampuni. Kalau enggak, energinya kamu tuh narik dia untuk kembali. Dan di sini kartunya adalah berhadapan Hermit, berhadapan yang terjauhnya adalah The Chariot. Dia bisa datang kepada kamu. Dia bisa datang lagi ke kamu. Tapi segala bentuk tindak tanduknya, keputusan ada di kamu ya saat bagian. Tapi jika kamu masih cinta banget sama diri dia, masih melekat banget sama diri dia, oke, ayo belajar dari rasa sakit kamu, belajar dari kesedihan kamu. Jangan sampai kamu tuh terpaku kepada hubungan yang berat semacam ini. Karena Kevin lihat di sini dari deretan kartu ini sih, Kevin lihat dia nggak tulus sih. Kalau ini cintanya bersegi-segi, dia nggak tulus. Dan Kevin tidak menemukan kartu cup loh. Dari ke-6 deretan ini nggak ada kartu cupnya. Kevin kalau tarik energi itu satu baris ya untuk melihat pergerakannya dan nggak Kevin buka semuanya untuk melihat aliran energinya, dan di sini nggak ada kartu cup. Cup itu identik dengan perasaan dan juga emosional. Justru paling banyak ini adalah elemen tanah dan pentacle kartunya. Oke, lalu untuk energinya. Untuk energi yang selanjutnya, oke, selamat kebahagiaan. Kartunya malah Four of Swords nih. 4 pedang, bisa kalian lihat ya simbolnya. Ada Nefertari muda, dia sedang menangis. Keempat pedangnya terhunus ke bawah. Dan backgroundnya berwarna merah. Merah ini indikasi tentang emosional yang meluap-luap. Kamu memang perlu menghargai rasa sakit kamu. Dia bisa memperbaiki ini semua nggak sih? Bisa. Tapi sifatnya adalah sementara. Paling lama itu adalah 4 bulan. Paling lama bertahan 4 bulan. Maka dari itu, jika ini adalah cinta yang rumit,
cinta yang istilahnya bersegi-segi banget dan keterlaluan parah, kamu harus menghargai rasa sakit kamu sih. Itu pesannya Kevin. Karena dari astrologi aja yang Kevin tebar tadi, itu banyak energi Pluto, dimana itu berkaitan dari gairah atau keinginannya dia. Dan jangan sampai dia itu datang sama kamu tuh kalau cuma inginnya doang. Jangan sampai. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Ace of Swords. Dia berdalih bahwa akan memperbaiki kesempatan ini untuk berkomunikasi. Sword di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang sebuah komunikasi, dan Ace of Swords itu memiliki makna tentang sebuah peluang. Dia akan memanfaatkan peluang untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Tapi kalau kamu ini gampang luluh, ya lagi-lagi dia yang menguasai percakapan. Sehingga terkadang kamu tuh ngalah-ngalah terus sama dia. Boleh cinta sama kebahagiaan, tapi jangan pekok juga ya. Kamu harus menghargai rasa sakit kamu, rasa sedih kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Wheel. Oke. The Wheel ini adalah siklus, The Wheel ini adalah waktu, The Wheel ini juga memiliki makna tentang roda takdir. Kenapa sih kamu melekat sama dia? Memang ada sebuah takdir, ada kaitannya dengan past life. Jika ini adalah hubungan rumit dan kamu sadar bahwa hubungan ini susah dilepaskan, ini memang ada kaitan dengan karma atau karmic relationship. Untuk melepaskan ini semua mungkin butuh kesadaran, atau mungkin juga saat kebagian cek aja di video-videonya Kevin tentang masalah-masalah semacam ini, karena orang ini akan terus-terusan berputar aja. Kartunya adalah The Wheel atau tentang roda. Jadi hanya berputar-putar saja. Hubungan kamu hanya berputar-putar saja. Dan memang kamu ditakdirkan sama dia untuk bisa memutuskan karma ini. Kita tarik ke atas. Kartunya dia yang di atas ini adalah Hierophant, yang tadi Kevin sebutkan bahwa sepertinya kamu sama dia ada janji yang harus diselesaikan atau janji yang memang harus direalisasikan. Kalau tak mampu ya kalian harus bisa menyelesaikan ini, entah itu membayar dengan mahar atau apa, agar karmanya ini tidak akan terus terjalin. Dan di kartu bawahnya ini adalah The Wheel, di mana ini akan terus berputar. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ketemu Pluto lagi kan. Kartunya adalah Death. Secara esoterik tarot, Death ini dikuasai oleh planet Pluto, di mana Pluto ini membawa pengaruh-pengaruh yang berkaitan dari gairah. Gairah ini yang membuat seseorang ini selalu tertarik. Gairah ini adalah ketertarikan, gairah ini adalah sebuah keinginan atau hasrat. Ada sebuah hasrat, ada ketertarikan, ada sebuah keinginan. Inilah yang membuat diri dia kembali kepada kamu. Akan hadir diri dia kembali kepada kamu karena dia punya keinginan. Dan Death itu juga memiliki makna tentang pengakhiran. Jika kamu tidak menyadari bahwa koneksi ini adalah koneksi yang buruk, tapi kamu masih tetap berharap terus sama diri dia, maka kamu yang akan terus putar-putar sama dia. Maka semesta berkata bahwa Death, akhiri. Kartunya di sini simbolnya adalah Anubis atau dewa kematian, di mana dewa kematian ini akan mengadili karma apa yang terjadi pada diri kamu. Jika ini adalah hubungan yang bersegi-segi, hubungan yang rumit, kamu akan mendapatkan sebuah karmanya. Karmanya akan terus-terusan kepikiran dia atau ketarik terus sama energinya dia, dan ini melelahkan dan capek banget. Butuh kesadaran spiritual juga untuk bisa lepas dari hal semacam ini. Tidak mudah bagi kalian jika kalian memang ada yang sudah masuk ke dalam hubungan semacam ini, dan Kevin gak akan ngejudge kalian karena ini adalah ranah kesadaran ya, kesadaran dari kalian. Mudah-mudahan yang Kevin sampaikan di sini bisa memunculkan kesadaran untuk sahabat kebahagiaan, sehingga apapun yang Kevin bacakan bisa menstimulus kesadaran kamu untuk melihat kenyataan. Dan gak tahu kenapa Kevin kalau membaca kayak gini tuh jurusnya tuh energinya adalah cinta bersegi-segi, cinta hubungan yang mengulang, cinta yang rumit. Dan ketemunya kartunya Death. Memang semesta berkata memang ini harus diakhiri. Kalau enggak ya terus berputar di kartu The Wheel. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Wow, ada apa dengan S di sini? Ada dua kartu S. Kartunya ini adalah S of One. Dan Kevin tidak menemukan kartu Cup. Tidak menemukan kartu Cup, coba yang terakhir. Ternyata baru diomongin kartunya keluar. Fiksi kamu sama dia ada ikatan hubungan past life. Di sini kita bahas dulu kartu yang pertama di sini. Atau kartu yang selanjutnya adalah S of One. One itu adalah elemennya api. Api membawa sebuah gairah. S itu adalah sebuah peluang atau awal atau kesempatan.
Karena ada sebuah kesempatan bagi diri dia yang sebagian di antara sebagian yang tidak mengetahui hal semacam ini, kamu mengakses komunikasi lagi dan kemudian terjadi sebuah hubungan. Makanya seperti yang Kevin sebutkan bahwa jika ini adalah cinta bersegi-segi atau hubungan yang rumit, bisa dipastikan di akhir tahun, mendekati akhir tahun, ini hubungan kalian terkoneksi kembali. Ada romansa lagi, ada perasaan-perasaan yang membuat kamu tuh kayak ya ternina bobokan dan tercandukan dalam buayan cinta ini. Tapi Kevin lihat ini umurnya cuma 4 bulan dan setelah itu putus lagi dan kemudian nyambung lagi. Kevin lihat energi ini capek loh. Ini kartunya Four of Swords dan yang kanannya adalah Two of Cup. Two of Cup itu memiliki makna tentang cinta atau romansa atau koneksi. Simbolnya adalah Ramses dan juga Queen Nefertari bertemu. Ini kisah cinta yang cukup rumit dan cukup aneh bagi Kevin. Karena kamu terkadang nungguin dia untuk bisa berkomunikasi dengan kamu dan kamu tahu sakitnya kayak apa. Tapi ketika kembali, kamu masih mau nyambut dia. Dan mudah-mudahan saat kebagian di pembacaan ini bisa menyadari ya bahwa hal semacam ini ya nggak bisa berkata apa-apa sih Kevin. Nggak bisa berkata apa-apa, ini semua tergantung kalian ya, karena Kevin nggak akan menilai A, B, C, dan D seburuk itu, seburuk ini, enggak. Yang Kevin harapkan adalah kesadaran kamu. Di kartu Four of Swords ini sebenarnya capek loh, jiwa kamu atau soul kamu capek, ruh kamu capek. Mungkin next Kevin akan membahas sedikit tema tentang konsep ruh. Ada berapa ruh sih ada di dalam diri kita, dan fungsinya apa, dan buat apa, dan kenapa bisa terikat sebuah hubungan dengan seseorang. Apakah ruh juga berperan? Sementara ini kita hanya memfokuskan ke tubuh fisik kita kan, jasmani kita saja. Tapi ada yang namanya spiritual kita, ruh kita, atau makhluk 4 dimensi kita yang memang terikat juga. Dan mungkin next akan Kevin bahas ya, satu-satu, biar nggak mabok. Ini adalah pergerakannya. Memang akan hadir kembali diri dia di dalam sebuah hubungan yang sudah lama terdiam, rumit, hubungan cinta bersegi-segi, hubungan cinta yang nano-nano rasanya. Dan Kevin lihat memang romansa-romansa ini akan lebih terasa lagi di akhir tahun. Tapi kalau saat kebahagiaan ya masih terbuai dengan hal semacam ini, kamu masih bisa menjalani, silahkan. Tapi kamu juga harus tahu bahwa ini terkadang sifatnya adalah fantasi saja, manipulasi, dan gak nyata. Karena kartunya di sini ini sebagai bentuk peringatan. Kartu tengah itu adalah kartu peringatan ya. Ini cara bacanya Kevin. Ini ada kartu Will, ada kartu Death, dan Anubis keluar di sini. Anubis itu tentang pengadilan, dewa kematian yang akan menilai atau bagian-bagian dari karma. Oke. Lalu kita akan cek aja apa sih kata semesta berkaitan dari hubungan ini antara kamu dengan dia. Kevin pakai kartu Egyptian Mythology Oracle karyanya Kevin untuk melihat ada pesan apa yang berkaitan dari hubungan ini semua. Apa kata semesta? Kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Tuh kan bener kan, ada sebuah kemelekatan dan ketergantungan. Yang Kevin bilang tadi, pergerakan energinya dia ternyata memang ketergantungan sama kamu. Kartunya adalah Dewa Sobek. Ketergantungan, mereka yang tak mampu akan mencari pelindungan dan yang tak berdaya akan menyerahkan hidupnya. Karena ada sebuah ketergantungan. Dan ini yang membuat hubungannya itu melekat, karena ada sebuah ketergantungan. Dia mungkin ketergantungan sama kamu. Karena kamu mungkin selalu memudahkan apapun keinginannya dia dan harapannya dia. Oh ya, mungkin ini sedikit masukan kepada saat kebahagiaan. Jika dia adalah laki-laki, kamu jangan sampai, jika kamu adalah perempuan, kamu jangan sampai dia tuh tergantung dari ranah finansial atau ranah uang. Kenapa? Sejatinya laki-laki itu memang bekerja, bergerak, berjuang. Tapi kalau misalkan disuguhi terus, sisi nalurinya dia untuk bekerja itu nggak ada. Akhirnya apa? Ketergantungan.
Dan ini berbahaya banget. Makanya ketika ngejalin hubungan dengan siapapun harus memberikan sebuah edukasi. Baik boleh, sayang boleh, memberikan sebuah gift boleh sebagai bahasa kasih kamu, tapi harus lihat apakah dia berjuang atau tidak. Kalau enggak, nanti takutnya adalah ketergantungan. Tapi jika lain sisi bahwa dia adalah yang perempuan, kamu adalah yang laki-laki, dia akan ketergantungan kepada kamu karena dia akan menagih janji. Jika dia adalah perempuan, dia akan nagih janji di situ. Mungkin berkaitan dari sisi emosional, mungkin dari secara perasaan yang mendalam dan lain sebagainya, karena dia berharap banyak tentang sebuah hubungan ini. Jika dia adalah perempuan, dia berharap banyak tentang sebuah kepastian dalam hubungan ini, karena dia sudah ketergantungan sama kamu. Untuk salah bagian yang laki-laki, ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah Dewa Ra, Dewa Matahari. Citra diri, sebuah awal baru untuk menciptakan perjalanan menuju sebuah proses dan tujuan. Ternyata dia akan menciptakan sebuah tujuan baru dalam hubungan ini kepada diri kamu. Karena akan ada sebuah proses panjang yang akan kalian lalui. Jika kamu tidak bisa mengendalikan diri ini, maka sifatnya adalah mengulang. Ra di situ tentang sebuah kesadaran juga. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah jalan pintas, tak ada jalan buntu bagimu, mereka tersedia di mana-mana. Ini berkaitan dari energinya dia, bahwa ternyata kamu ini kalau misalkan Kevin bilang kasarnya ya, kamu itu kayak jalan pintas doang buat dia. Dalam artian gini, kalau ini cinta bersegi-segi, dia bilangnya inilah, ini itulah. Kamu cuma jalan pintas, atau kamu cuma pelarian saja. Ini mungkin tidak diterima bagi kalian yang tidak menyadari. Kalau ini cinta bersegi-segi. Tapi yang kalian lihat aluran energinya di sini jalan pintas. Seakan-akan kamu adalah jalan pintas bagi diri dia untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tapi jika ini bukan bacaan kamu, jika ini bukan kisah kamu, bukan alur cerita kamu, ya jadikan sebagai pembelajaran saja atau edukasi saja. Karena kartunya itu ada sebab akibatnya ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, selamat kebahagiaan. Ini Kevin merinding nih. Dua kartu Death ini muncul, tapi kartu yang ini oracle-nya beda. Ini kartunya adalah Death, nih ada bacanya ya, Death. Kartunya adalah Anubis, dan kartu oracle-nya yang muncul adalah Tutankhamun, tentang kematian. Kalimat oracle-nya adalah yang hidup akan mati dan yang mati akan dihidupkan. Roda kehidupan berputar mengikuti iramanya. Memiliki makna bahwa hubungan kamu bersama diri dia jika tidak diakhiri ini akan berputar kembali. Karena ini akan menciptakan sebuah karma kembali. Karma kamu sama diri dia, jika ini adalah hubungan cinta bersegi-segi, akan selamanya akan berputar terus di situ. Yang bisa menyelesaikan ini semua adalah diri kamu. Kamu tidak bisa ketergantungan sama dia. Kamu benar-benar harus mulai untuk menyadari diri kamu. Karena di sini ada Dewa Ra, tentang sebuah citra diri. Kalau kamu tidak memiliki sebuah value, akan selalu muncul di awal terus dengan dia. Dan akhirnya apa hubungan kamu sama dia? Pada akhirnya adalah kematian atau sesuatu hal yang disudahi. Tapi untuk proses menuju kesudahan ini, banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kamu hadapi. Maka dari itu, ini bukan sebagai nakut-nakutin atau apa. Sebelum kamu menemukan hubungan yang sifatnya adalah wow banget, berat banget, atau mungkin juga dapat efek yang lebih dari ini, atau ketahuan atau apa, lebih baik sadari mulai dari saat ini. Sadari mulai dari saat ini. Karena Kevin melihat pergerakannya di sini adalah sebuah permainan dari cinta, dan sebagian di antara kalian ini mungkin kisahnya adalah kisah yang masuk ke dalam hubungan karmic relationship. Oke. Wow. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang berkaitan dari hubungan ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ups, kita akan cek untuk energinya. Yang pertama adalah Virgo. Virgo masuk di pembacanya Kevin. Lalu yang selanjutnya di sini adalah Aries. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Selanjutnya di sini adalah Sagittarius.
Lalu di sini adalah Taurus. Ada Pisces muncul. Oke. Selanjutnya adalah Libra. Lalu di sini adalah Capricorn. Ada Aquarius. Selanjutnya adalah Scorpio. Oke. Tadi Kevin melihat pergerakannya adalah Taurus Scorpio ya. Yang cukup rumit, dan ini ketemu loh, Scorpio ada Taurusnya di atas. Lalu yang terakhir adalah Cancer. Ini adalah zodiak yang cukup erat di pembacanya Kevin ya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial namanya ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Dan bijaksanalah di dalam pembacaan ini. Jangan sampai kalian denial, tapi ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, yang pertama di sini ada huruf Q untuk Queen. Lalu di sini ada huruf L untuk Luna. Ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya ada huruf Z untuk Zero. Ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya di sini ada huruf X untuk Christmas. Ada huruf I, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf K untuk Kevin. Lalu selanjutnya di sini ada huruf S untuk Singapura. Ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo. Lalu di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf N untuk Nano, ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya ada huruf P untuk Papa, ada huruf R untuk Romeo, dan yang terakhir adalah huruf M untuk Mama. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan selebihnya, segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri kalian. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.